Nah, kanker, suatu malignansi, suatu keganasan, selnya sudah berubah menjadi ganas. Apa nih yang bisa dilakukan supaya yang tadinya misalnya baru stadium 1 tidak ke 1A dan seterusnya? Nah, kalau kita berbicara susu nih, susu yang direkomendasikan sebenarnya kan hanya susu plain aja nih, gitu. Tetapi kan beberapa orang tidak suka terlalu datar, akhirnya dikasih gula sedikit atau coklat sedikit dan perisa rasa lainnya. Intinya apa tadi? Kalau asupan gula kita yang berlebihan, maka itu yang menjadi perubahan sel-sel tubuh. Nah, untuk gula sendiri itu emang nggak boleh? Boleh. Oleh WHO disebutkan bahwa batas kita makan gula itu sehari berapa sih? 6 sendok teh untuk orang dewasa. Kenapa? Dengan itu dia tidak lebih dari 100 mg sehari. Artinya apa? Itu angka yang kecukupan gizi sudah. Nah, beberapa kita suka minum yang milkshake atau boba yang gulanya tinggi. Nah, kalau itu pesannya gulanya yang rendah aja supaya jangan diberikan asupan yang berlebihan ke badan kita. Obesitas kita ngomongin tadi pasti ada kelebihan penumpukan lemak di bawah kulit karena asupan karbohidrat atau kalori atau glukosa yang berlebihan. Yang tadi saya ulang adalah penyakit keganasan tidak berdiri sendiri. Dengan tingginya gula darah, dengan gangguan toleransi glukosa dan insulin, akhirnya membuat sel keganasan ini menjadi kartu hijaunya untuk dia terus menyerang ke tubuh, bereplika menjadi lebih banyak dan bermanifestasi di tubuh kita, gitu. Nah, untuk anak-anak sekolah nih, kan suka nih supaya simple jajan nih di sekolah. Nah, kebanyakan jajan itu menggunakan apa? Gula-gula seperti gula-gula sakarin gitu ya, gula pengganti. Terus juga terlalu banyak makanan yang tinggi karbohidrat. Yuk bawa bekal sendiri biar mamanya yang bikinin ya. Nah, supaya tidak terjadi kelebihan asupan gula atau karbohidrat tadi. Memang anak-anak masa pertumbuhan, gerak tubuhnya banyak sehingga lebih banyak membutuhkan energi kalori, lebih banyak makan, tapi bukan berarti berlebih-lebihan nih. Nah, pada yang kegemukan anak-anak akhirnya apa? Memaintain untuk kembali ke berat badan ideal itu cukup lama dan cukup sulit. Akhirnya tubuhnya tetap terus menumpuk lemak, terus menimbun gula darah. Akhirnya itu tadi, suasana tubuh yang sudah berubah menjadi membangkitkan sel-sel kanker tadi untuk menjadi aktif. Bukan berarti setiap anak gemuk jadi kanker ya ibu-ibu ya. Nah, untuk mendeteksi kanker pada anak-anak atau orang yang belum pernah berhubungan seksual itu memang sulit. Kenapa? Kita tidak bisa melakukan pemeriksaan dalam, kita tidak bisa melihat langsung gambaran mulut rahim. Nah, untuk itu apa yang bisa dilakukan? Mungkin hanya keluhan anak, misalnya apa? Mah, kok di celana dalam saya ada bercak ya, sering kuning-kuning atau warna agak kecoklatan atau kadang dibilang sudah keluarnya darah. Padahal nggak lagi siklus haid nih bagi anak yang sudah haid. Nah, kalau kita bisa lihat keluhan dari tadi adanya bercak di pakaian dalam anak, mungkin tanda waspada, yuk diperiksa. Apa nanti di rumah sakit sama dokter diperiksa dalam? Ya tidak. Paling tidak kita bisa menggunakan alat seperti USG untuk melihat di gambaran mulut rahim. Melalui USG perut kita lihat apakah ada perubahan dari anatomi mulut rahim lewat USG. Seperti itu. Nah, kalau ibu hamil nih yang menderita kanker mulut rahim, memang agak jarang kasusnya. Tapi ketika sudah terjadi bagaimana? Nah, mulut rahim kan anak lahir persalinan itu melewati mulut rahim. Sekarang mulut rahimnya berubah menjadi keganasan. Kalau keganasan memangnya nularin ke bayi, keganasan itu perubahan sel, bukan penyakit yang menular atau diturunkan langsung.
Nah, jadi pada yang menjadi kendala adalah apa? Pada saat proses persalinan, otomatis bayi tidak bisa dilahirkan lewat persalinan normal. Kenapa? Mulut rahimnya aja sudah berdarah, sudah luka-luka, gampang terkelupas atau compang-camping istilahnya. Dengan dia proses pembukaan, tentu mulut rahimnya akan rusak lebih luas. Kalau sudah ada penyakit keganasan, kita meminimalisir untuk melakukan suatu tindakan di daerah yang kanker tersebut, sehingga persalinannya akan dipilih dengan persalinan secara sesar. Terus gimana dengan kanker mulut rahimnya? Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa apa? Kehamilan kita tunggu sampai cukup bulan, bayi dilahirkan dengan sesar. Ada yang kasus seperti itu. Ada yang kasusnya hamilnya masih prematur, baru beberapa bulan, tapi ibu dengan perdarahan mulut rahim yang terlalu banyak. Karena kanker mulut rahim itu menyebabkan perdarahan kemaluan yang sangat banyak. Akhirnya terpaksa kehamilannya harus diakhiri, rahim dan mulut rahimnya harus dioperasi, diangkat semua. Nah, kanker, suatu malignansi, suatu keganasan, selnya sudah berubah menjadi ganas. Apa nih yang bisa dilakukan supaya yang tadinya misalnya baru stadium 1 tidak ke 1A dan seterusnya? Caranya adalah begitu kita mengetahui adanya perubahan dan sudah ditegakkan diagnosis, maka terapi sudah langsung kita lakukan untuk mulut rahimnya sendiri. Kalau ini masih di tahap awal, mungkin masih bisa kita lakukan misalnya kryo atau pengangkatan bagian mulut rahim yang berubahnya saja. Tapi kalau misalnya sudah berubah sampai semua, mungkin membutuhkan operasinya sampai operasi angkat rahim, jaringan sekitar, sampai vagina bagian atas. Nah, jadi makanya pentingnya kita mendeteksi dini, di stadium paling dini, kesembuhannya paling tinggi. Nah, coba kebanyakan kan kita nih, males harus rutin 2 tahun sekali pap smear. Paling pap smear kalau udah, waktu dulu ada artis nih yang kanker mulut rahim, semua pada pap smear, semua pada vaksin anti kanker mulut rahim. Itu gerakan yang baik, tapi jangan kendor, harus terus tuh dilakukan. Jadi kalau terapinya sesuai stadium langsung dikerjakan, diharapkan stadiumnya tidak bertambah, artinya keganasan tadi tidak bertambah berat dalam waktu cepat. Oke, untuk semua anak-anak nih yang baru akhir balik umur 9 atau sampai 15 tahun. Kalau ada keluhan misalnya di pakaian dalamnya ada bercak keputihan, berwarna kuning, coklat, atau ada bercak darah, cepat lapor pada orang tuanya ya untuk diantar periksa. Bagi para ibu-ibu yang sudah pernah berhubungan seksual atau sudah menikah, yuk rutin untuk pap smear, karena pap smear ini adalah modalitas utama untuk mengetahui adanya perubahan sel. Begitu ketahuan perubahan sel, akan langsung ditindaklanjuti. Nah, kalau yang bisa melakukan lebih baik lagi, lakukan pemeriksaan HPV DNA untuk diketahui di sel tubuh kita ada sel kanker HPV-nya enggak ya. Nah, dengan HPV DNA ini udah bisa langsung ketahuan, oh memang ada di tubuh, maka pengobatannya bisa langsung. Jadi dengan melakukan pemeriksaan rutin sesuai tadi, anak-anak yang belum pernah berhubungan, terus juga wanita yang sudah pernah berhubungan dengan melakukan pap smear. Nah, seperti itulah kita menjaga adanya perubahan dalam diri kita.